Di video kali ini kita bahas anime dengan karakter utama lemah kemudian menjadi kuat. Setiap karakter lemah biasanya menjadi kuat setelah melewati rintangan berat atau tiba-tiba menjadi kuat karena membangkitkan kekuatan yang tidak terduga. Cukup kuat untuk membela diri sendiri saat terjadi situasi yang tidak diinginkan. Diceritakan bahwa semua makhluk hidup memiliki sejenis roh. Seseorang yang bisa memanggil berbagai roh disebut summoner. Mereka memiliki kekuatan tertentu yang bisa digunakan menyelamatkan dunia atau bahkan menghancurkannya. Namun, keberadaan pemanggil roh sudah menjadi bagian dari legenda, hingga pada akhirnya dilupakan semua orang. Film animasi ini bercerita tentang seorang pelajar bernama Aji. Dia merupakan pelajar biasa yang selalu menyendiri. Aji tidak memiliki banyak teman dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Meski tidak mempunyai cita-cita besar, tapi Aji cukup hebat terutama dalam memasak. Kesukaannya terhadap memasak menarik roh yang sering lapar untuk mendekatinya. Roh yang bernama Dola memaksa Aji melakukan kontrak dengan dirinya. Awalnya Aji selalu menolak ajakannya. Akan tetapi setelah diberitahu keuntungan yang bisa dia dapatkan, Aji pun menerima kontrak menjadi tuan bagi roh tersebut. Akibatnya dia menjadi seorang pemanggil roh, juga mendapatkan kemampuan mengendalikan elemen air. Namun tak lama setelahnya, dia diincar oleh pemanggil roh lain. Salah satu siswi yang satu sekolah dengannya diperintahkan untuk menangkap roh yang dimiliki oleh Aji. Hal ini mengakibatkan perselisihan atau pertarungan di antara mereka tidak dapat dihindari. Samurai Flamenco. Cerita anime ini berfokus pada pria bernama Hazama Masayoshi. Dia merupakan seorang model profesional yang sudah dikenal banyak orang. Akan tetapi dia memiliki hobi yang tidak biasa, yaitu menjadi pahlawan keadilan untuk memberantas kejahatan. Akan tetapi karena kejahatan besar jarang terjadi dan pahlawan seperti itu tidak ada di dunia nyata, maka Hazama tidak punya kesempatan menjadi seorang pahlawan. Oleh sebabnya dia memutuskan untuk menjaga ketertiban di lingkungan sekitarnya. Dimulai dari menegur orang yang tidak mentaati aturan hingga membubarkan anak berandalan yang mengganggu ketertiban. Dengan menggunakan nama Samurai Flamenco, dia berusaha menjadi pahlawan sungguhan di dunia nyata. Akan tetapi hal yang dia lakukan itu malah memperburuk keadaan. Kebanyakan anak berandalan tidak mau menurutinya. Mereka malah melawan balik dan memukulinya. Karena kepolisian menerima banyak laporan tentang dirinya, seorang polisi yang bernama Goto Hidenori pun berinisiatif menanganinya. Akan tetapi setelah berbagai hal terjadi, polisi itu malah sering membantunya. Selain itu, Samurai Flamenco yang pada awalnya lemah dan tidak punya kemampuan apa-apa, perlahan berubah menjadi lebih kuat. Dia juga bisa mendapatkan berbagai senjata dan peralatan khusus dari seseorang yang mendukungnya. Yume Okoku Tonemoreru berlatar di suatu dunia yang disebut dunia mimpi. Di sana merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang hidup dengan kekuatan mimpi. Setiap raja memberikan kekuatan mimpi kepada rakyatnya sendiri supaya mereka dapat hidup dalam kedamaian. Namun, pada suatu ketika muncul monster pemakan mimpi. Monster itu memakan mimpi seseorang dan membuat korbannya tidur abadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pangeran dari berbagai negeri berkumpul melawan monster itu. Tapi satu persatu dari mereka disegel dalam sebuah cincin. Hanya ada satu orang yang punya kekuatan membuka segel pangeran. Dia adalah putri dari salah satu kerajaan di dunia mimpi. Ceritanya berawal ketika perempuan dari dunia modern tiba-tiba terbangun di dunia fantasi. Dia disambut oleh pelayan putri yang menyebut dirinya sebagai Navi. Navi bilang dia adalah putri dari suatu kerajaan. Satu-satunya orang yang bisa memberikan kekuatan kepada para pangeran. Alfi adalah salah satu pangeran yang berhasil dibangkitkan oleh putri. Dia merupakan pengguna pedang yang kemampuannya masih lemah. Setelah dibangkitkan oleh Putri, Avi dan pangeran lainnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Oleh sebab itu, mereka pun memutuskan pergi bersama-sama untuk menyelamatkan orang-orang dari monster pemakan mimpi. Sakugan. Ceritanya berlangsung di sebuah tempat yang bernama Underworld, dunia tertutup yang tidak pernah disinari cahaya matahari, mengisahkan petualangan ayah dan anaknya yang menjelajahi labirin berbahaya. Sebelum menjadi seorang petualang, Gaganber sangat menantang anaknya untuk pergi menjelajah, sedangkan anaknya yang bernama Memenpo ingin segera pergi meninggalkan koloni. Dia ingin pergi ke suatu tempat yang belum pernah terjamah orang-orang. Memenpo merupakan anak cerdas yang bisa menyelesaikan pendidikan di
di usia muda. Dia bisa mencari uang sendiri tanpa perlu membebani orang tuanya. Meski begitu, tapi usianya masih sangat muda, sehingga Gagamber tidak mengizinkannya untuk pergi menjelajah. Meski tidak mendapatkan izin dari ayahnya, Memenpo masih memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan impiannya, sehingga pada akhirnya ayahnya memutuskan untuk berpetualang dengan dirinya. Ketika wilayah koloni diserang monster, Gagamber mulai mengendalikan mesin penjelajah yang dia miliki. Ternyata dia cukup mahir mengendalikannya. Sedangkan Memenpo dengan kejeniusannya dapat memberikan berbagai arahan yang sangat berguna, berpotensi untuk menjadi seorang penjelajah yang kuat. Magatsu Warhead. Ketika pergerakan makhluk mutasi semakin aktif, sejumlah besar senjata api mulai menyebar di berbagai wilayah. Hal ini menyebabkan naiknya angka penyelundupan dan angka kejahatan. Bercerita tentang pria bernama Inumel dan Leo Kadio. Inumel merupakan seorang kurir, sedangkan Leo merupakan prajurit yang baru saja masuk menjadi tentara kekaisaran. Di hari pertamanya bekerja, Leo sempat membantu kurir yang kesulitan memasukkan barang. Meskipun punya niatan yang cukup baik, tapi bantuan darinya membawakan masalah untuk kurir tersebut. Barang yang dia masukkan itu merupakan barang penyelundupan. Hal ini memicu masalah yang sangat besar. Meskipun tidak bersalah, tapi Inumel harus ditahan oleh pihak kepolisian. Organisasi penyelundupan juga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mereka akan merebut barang penyelundupan sekaligus menyelamatkan kurir tersebut. Tentara kekaisaran ditugaskan untuk mengatasi mereka. Inumel dan Leo bertemu di medan pertempuran. Sebagai anggota baru, Leo harus berjuang saat menghadapi organisasi itu. Sedangkan Inumel yang tidak tahu apa-apa mengharuskannya untuk berubah menjadi lebih kuat, karena dirinya menjadi buronan paling dicari di kekaisaran. Tokyo 24th Ward bercerita tentang pertemanan sekelompok remaja yang berasal dari kalangan berbeda. Mereka selalu bergaul bersama dan menjalin pertemanan yang baik. Namun, semuanya berubah karena insiden kebakaran menyebabkan seseorang meninggal dunia. Insiden itu membuat kelompok pertemanan bubar dan sebagian dari mereka tidak lagi berteman dengan akrab. Namun, pada suatu ketika, mereka berkumpul di acara mengenang para korban, lalu terlibat dalam situasi berbahaya yang tidak terduga. Shuta dan kedua temannya menerima panggilan dari seseorang. Lalu tiba-tiba saja mereka bisa melihat masa depan di mana temannya yang bernama Sakura Gimari mengalami kecelakaan. Awalnya mereka tidak percaya dengan hal tersebut, tapi semakin lama keadaan di sekelilingnya saling berhubungan dengan gambaran masa depan yang mereka lihat. Ketika sekumpulan orang sedang berdemo, Mari melewati jalur kereta untuk mengejar hewan peliharaannya. Saat ingin menyelamatkannya, Shuta dikejutkan karena tiba-tiba kemampuan fisiknya meningkat pesat. Selain Shuta, teman-temannya juga mengalami hal yang sama, sehingga pada akhirnya mereka bekerja sama untuk menyelamatkan Mari dari kecelakaan. Araki Yukiya merupakan seorang pelajar yang memiliki kemampuan memasuki dunia seberang. Dia juga bisa membawa orang lain jika ada seseorang yang menyentuh tangannya. Yukiya selalu berhati-hati supaya tidak menyentuh tangan orang lain, karena selalu terjadi hal yang mengerikan ketika berada di dunia seberang. Namun, kesukaannya terhadap musik telah menginspirasinya menjadi DJ. Untuk mendapatkan lebih banyak penonton, dia mencoba melakukan siaran langsung di dunia seberang. Hal ini tentu saja menarik perhatian seseorang yang mengetahui keberadaan dunia tersebut, sehingga Yukiya terpaksa bertarung sambil melindungi temannya. Ketika berada di dunia nyata, Yukiya hanyalah murid biasa yang memiliki sifat pemalu. Dia tidak terlalu pandai berinteraksi dengan orang lain. Namun saat berada di dunia seberang, tiba-tiba dia memiliki kekuatan yang mengesankan, membuat musuhnya beranggapan dia sudah terbiasa melakukan pertarungan. Dunia seberang merupakan tempat bertarung untuk mengabulkan permintaan. Meskipun Yukiya sudah mengetahuinya, tapi dia memilih untuk menghindari pertempuran. Senyu. Ketika Raja Iblis menyebarkan teror ke seluruh dunia, pahlawan legendaris melakukan perlawanan dan menyegelnya. Akibatnya untuk sementara waktu, semua orang bisa hidup kembali dengan damai. 1000 tahun kemudian, segel yang dibuat pahlawan mulai melemah, dan juga menyebabkan banyak kekacauan. Sang Raja pun memanggil keturunan dari pahlawan untuk mengalahkan Raja Iblis. Dari sekian banyak kandidat, anak laki-laki yang bernama Alba terpilih menjadi perwakilan pahlawan. Bersama prajurit yang bernama
Westeros, mereka pun berpetualang untuk menghadapi Raja Iblis. Dalam perjalanan, setiap monster yang dikalahkan dapat meningkatkan kekuatan. Akan tetapi perjalanan yang dia lakukan tidak berjalan dengan lancar. Raja Iblis yang dia temui sangat berbeda dengan Raja Iblis terdahulu. Raja Iblis itu hanyalah perempuan baik yang tidak punya keinginan untuk menguasai dunia. Pada akhirnya, Alba dan prajurit yang menemaninya malah berpihak kepada Raja Iblis. Sedangkan pahlawan lain tetap mengincar Raja Iblis demi mendapatkan imbalan dari Raja. Dari sinilah kisah aneh para pahlawan yang dipenuhi perselisihan pun dimulai. Kyokai Senki. Ketika berbagai masalah memojokkan Jepang, negara-negara kuat dan sekutunya datang untuk memberikan berbagai bantuan. Mereka mengirim orang-orangnya, tapi perlahan malah memperluas wilayah sendiri. Hingga pada akhirnya terjadi peperangan yang disebut perang perbatasan. Dalam perang tersebut, setiap negara mengirimkan mesin perang yang bernama Ameim. Hal ini menyebabkan Jepang terpecah dan rakyatnya dikuasai oleh negara luar. Seorang pemuda bernama Shiba Amo merupakan anak yatim piatu yang hidup sendirian. Dia bersekolah di SMA daring dan dapat melanjutkan hidupnya berkat warisan dari orang tua. Amo bersama dengan teman-temannya seringkali pergi ke hutan untuk mencari suku cadang. Dia mengumpulkan suku cadang mesin perang untuk memperbaiki mesin perang yang disembunyikan. Pada suatu ketika, dia menemukan Gai atau AI mandiri yang memiliki kesadaran sendiri. Ketika Amo meninggalkannya di tempat persembunyian, Gai memperbaiki semua sistem yang ada pada mesin perang. Kemudian keesokan harinya, Amo dan teman-temannya diincar oleh pasukan keamanan. Amo terpaksa menggunakan mesin perang yang dia sembunyikan, sehingga dia mendapatkan kekuatan sepadan untuk membela diri. Bakumatsu. Di anime ini terdapat harta karun legendaris yang bisa memberikan kekayaan dan membuat seseorang menguasai dunia. Shinsaku adalah salah satu karakter utama dalam Bakumatsu. Dia bersama temannya datang dari Jepang dengan sejarah yang berbeda. Sebelumnya Shinsaku dan Kogoro menyusup ke dalam kapal untuk mencuri harta tersebut. Shinsaku ingin menghancurkan benda itu supaya tidak ada orang yang menguasai dunia dengan cara mudah. Dia beranggapan jika ingin menguasai dunia maka harus melakukannya dengan usaha sendiri. Akan tetapi rencananya untuk mengambil harta itu tidak berjalan mulus. Mereka ditangkap karena ada seseorang yang mengetahui kedatangannya. Meski sudah ditangkap, tapi Shinsaku tidak menyerah begitu saja. Demi mendapatkan harta tersebut, dia menggunakan bahan peledak di dalam kapal. Dengan begitu mereka berdua pun bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Tapi semuanya menjadi sia-sia karena seseorang berhasil merebutnya, lalu menggunakan kekuatan dari harta itu untuk kabur dari mereka.